Dengarkan Rasulullah bersabda, waqad qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, perbedaan kita dengan mereka orang-orang musyrik dengan orang-orang kafir itu adalah salat. Faman tarakaha faqad asyrak, karena itu barang siapa yang meninggalkan salat benar-benar telah melakukan kesyirikan. Artinya dalam riwayat faqad kafar, benar-benar telah melakukan kekufuran. Ini gambarannya. Apa bedanya kita dengan Nasoro, dengan Yahudi, dengan Konghucu, dengan Buddha, dengan Hindu, dengan yang lainnya? Apa bedanya? Kalau puasa, agama Hindu ada puasa, malah puasanya lebih dahsyat dari kita. Satu hari satu malam puasa, puasa kerja, sehingga toko-tokonya harus puasa tutup. Puasa daripada kesibukan. Puasa, kendaraannya harus puasa, nggak boleh bunyi, mesinnya harus puasa, airpodnya puasa, terminalnya puasa, lampu puasa, semuanya puasa. Kalau di hari raya Nyepi kan begitu. Apa bedanya kita dengan orang-orang Nasara misalnya, atau Yahudi atau yang lainnya? Duit, mengeluarkan duit, kalah kita. Sumbangan-sumbangan mereka lebih banyak kalau mengeluarkan mungkin. Apa karena ibadah-ibadah yang lainnya? Juga tidak. Bedanya sholat. Mereka nggak punya sholat 5 waktu. Agama selain Islam nggak punya sholat 5 waktu. Karena itu yang tidak sholat itu berarti telah melakukan kekufuran. Sebagian ulama menyatakan faqad kafar itu jahidan, karena mengingkari kewajibannya. Ninggalkan sholat, menyatakan sholat tidak wajib, kafir, udah jelas. Tapi sebagian ulama yang lainnya, bahkan sebagian sahabat mengatakan walaupun males ninggalkan sholat itu murtad hukumnya. Jangan main-main ini urusannya urusan besar, ninggalkan sholat ini. Hah? Nanti saya akan bacakan satu hadis, yang hadis tadi itu perlu kita renungkan. Riwayat hadis ini perlu betul-betul kita renungkan. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dina liman la sholatalah, enggak ada agama bagi orang yang enggak salat. Innama mathalus sholati minad din kamathalir ra'si minal jasad, hanya saja perumpamaan salat di antara ajaran agama seperti kepala di antara anggota jasad yang lain. Artinya kalau nggak sholat, sekalipun kamu banyak haji kan ajaran agama, puasa kan ajaran agama, hadir hol kan juga aja baik acaranya, maulid juga baik, tapi nggak sholat, la dina liman la sholatalah, nggak dianggap ajaran agama itu ada kalau nggak sholat. Ziarah Wali Songo nggak sholat, maulutan nggak sholat, la dina liman la sholatalah. Kenapa? Sholat ini hubungannya dengan agama seperti kepala dengan anggota jasad. Orang nggak ada tangan masih bisa hidup, orang nggak ada kaki masih bisa hidup, orang nggak ada kepala, Gondoruo itu ada yang hidup. Orang nggak haji bisa Islam masih. Kenapa? Lawang dia nggak mampu. Haji kan wajibnya bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang nggak puasa bisa Islam. Kenapa? Lawang dia sakit atau dia musafir. Kalau dia sakit atau musafir nggak wajib kan puasa. Hah? Orang nggak zakat, zakat bagi yang kaya. Lah kalau melarat menerima zakat. Orang Islam nggak sholat, nggak bisa. Kenapa? Wajib, sakit, sehat, kaya, melarat, pejabat, rakyat, wajib sholat semuanya. Nggak ada kompromi itu. Kalau zakat wajibnya bagi yang punya duit, bagi yang punya harta. Kalau haji bagi yang mampu, kalau puasa bagi yang kuat. Tapi kalau sholat nggak ada bagi-bagian. Bagi yang hidup semenjak ente punya akal wajib sholat.
Kalau udah nggak bisa sama sekali ya disolati, dikubur. Karena itu jangan buat main-main ini sholat. Saya bacakan satu hadis. Nabi SAW bersabda, "Man hafadha 'ala sholati akramahullah bi khamsi khisal." Siapa orang yang menjaga sholat 5 waktu, maka Allah memuliakan dia dengan 5 perkara. Yarfa'anhu dhiqal 'aish. Allah akan mengangkat dia kesempitan hidup. Insya Allah cukup rezekinya, tentrem keluarganya, bagus diterima oleh masyarakat sekitarnya. Wa yu'tihi kitabahu wa 'adzabal qabr. Allah akan mengangkat dia daripada azab kubur. Aman, kuburannya insya Allah jadi kebunan surga. Kemudian yang ketiga, wa yu'tihi kitabahu bi yaminih. Nanti di mahsyar dia akan menerima kitab laporannya dengan tangan kanannya. Tanda dia orang yang selamat. Kemudian wa yamurru 'ala sirat kal barq wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Dan dia akan masuk dan dia akan melalui jembatan sirat seperti secepat kilat dan masuk surga tanpa dihisab. Enak kan? Ini bagi yang mengerjakan di dunia dia selamat, di kubur selamat, di mahsyar dia selamat, di atas jembatan sirat selamat, masuk surganya gampang, enak. Wa man tahawana bisolah, siapa orang yang meringankan sholat, ngenteng-ngentengkan sholat, dianggap biasa meninggalkan sholat, agaballahu bi 15 ugubah, maka Allah akan menyiksa dia dengan 15 macam siksaan. Sittin fid dunya, 6 macam siksaan di dunia, wa thalathin indal maut, 3 macam siksaan ketika mati, wa thalathin inda dukhuli fil qabr, 3 siksaan ketika masuk kuburan, wa thalathin inda liqa'i rabbih, 3 siksaan ketika bertemu dengan Tuhannya nanti di hari kiamat. Diperinci sekarang. Fa ammal lawati fid dunya, adapun 6 siksaan yang ada di dunia, fal ula tunza'ul barakah min umri, akan dicabut berkah daripada umurnya. Gimana berkah dari umurnya? Ruwet terus, nggak terasa umurnya, tuwek tuas, urusan terus, nggak berkah umurnya. Ternyata matanya dari dulu jarang baca Quran, ternyata mulutnya dari dulu jarang berzikir kepada Allah, nggak berkah. Punya anak semuanya berandal, nggak berkah dalam umurnya. Wathaniyah, yang kedua, tumhasimas sholihin, akan dihapus oleh Allah tanda-tanda kesolehan daripada wajahnya, min wajhi. Wathalithah, yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la yu'ajirullah alaih, semua amalnya tidak dikasih pahala oleh Allah. Amalnya dia haji umrohnya, kalau nggak sholat nggak dapat pahala haji umroh. Sedekahnya, puasanya, haulnya, maulidnya nanti nggak akan dapat pahala karena nggak sholat dia. Nah itu yang benar, jangan gara-gara acara-acara begitu akhirnya nggak sholat inti. Warabi'ah, yang keempat, la yurfa' lahu du'a ila sama, doanya nggak diangkat ke langit, artinya nggak diterima oleh Allah. Doanya nggak diterima oleh Allah. Wal khamisah, laisa lahu haddun fi du'a'i sholihin, yang kelima, dia tidak punya bagian doa orang soleh. Setiap saatnya kan ada doa assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, nanti ada doa Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, Allahumma ihfadhil islam wal muslimin. Ini tidak dianggap orang-orang soleh, ini nggak dapat bagian dia. Semua dapat ampunan, dia tidak diampuni oleh Allah. Semua dapat rahmat, dia nggak dapat rahmat. Kenapa? Nggak termasuk golongan itu. Wasadisah, yang keenam, takhruju ruhuhu bi ghairi iman, keluar ruhnya, artinya mati tanpa bawa iman, su'ul khotimah. Ini di dunia ini. Wa ammal lati tusibu 'indal maut, adapun siksa yang datang kepada orang yang meninggalkan salat ketika mati,
dalam keadaan sakarat. Fal'ula an yamuta dhalilan, matinya mati hina. Tahu mati hina? Mati hina mungkin tertuduh atau mungkin lagi melakukan perbuatan yang jelek. Mungkin matinya tadi itu ada di tempat pelacuran. Mungkin matinya karena overdosis. Matinya hina. A'udzubillah. Wa tsaniya an yamuta jai'an, matinya dalam keadaan kelaparan. Mungkin dia tidak ada makanan sama sekali atau enggak dikasih makan beberapa hari, sulit. Wa tsaniya an yamuta atshanan, matinya dalam keadaan kehausan. Sampai dikatakan di sini, walau sugiya biharad dunya maruwiya, seandainya orang yang meninggalkan sholat itu mati untuk menghilangkan rasa hausnya itu, dia dicekoki air di satu laut, tetap dia tadi itu tidak akan merasa seger, tetap kehausan. Kenapa? Itu kehausan bukan karena air, itu lapar bukan karena makanan, tapi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi haus dan lapar azab, bukan haus dan lapar karena nggak makan atau nggak minum. Wa amalati tusibuhu fil qabr, adapun yang menimpa kepada orang meninggalkan salat kalau di dalam kubur, fal ula yudayyigullahu alaihi al-qabr hatta takhtalifa adla'u, Allah akan menyempitkan kuburannya, dihimpit di kuburannya sehingga tulang-tulang rusuknya berseberangan, yang kanan masuk kiri, yang kiri masuk kanan, mepet betul. Wathaniya yugadu alaihi fi qabrihi yatagallabu alal jamar lailan wa naharan, akan dihidupkan api di bumi, dipanggang siang dan malam di atas api. Wathalitha yusallatu alaihi fi qabrihi thu'ban ismu syuja' al-agra yadribuhu ala tadyi'is salawat wa yastaghriqu ta'dhibahu bimigdar awqatis salawat. Allah menyediakan satu ular yang sangat besar yang disebut Thu'ban al-Agra. Dia akan menyiksa di kuburnya kepada orang meninggalkan sholat menurut waktu sholat yang ia tinggalkan. Wa amma allati tusibu 'inda liqa'i rabbih, adapun yang menimpa kepada orang meninggalkan sholat ketika ketemu dengan Tuhannya nanti di mahsyar, idan syaqqatis sama' ya'tihi malakun wa biyadihi silsilatun dhar'uha sab'una dhira'an fa yu'alliguhu fi 'unuqi thumma yadkhiluha fi famihi wa yukhrijuha min dubri wa yunadi hadha jazaa'u man yudayyi'u faraidallah. Nanti di hari kiamat langit itu akan terbuka dan malaikat akan turun membawa rantai khusus bagi orang yang meninggalkan sholat, yang panjangnya 70 hasta, dibelenggukan ada di lehernya, dibelenggukan tangannya, kemudian dimasukkan ke mulutnya, ditarik, dikeluarkan dari duburnya, tapi nggak ada mati ada di sana. Orang itu menjerit-jerit sambil diumumkan, inilah balasan orang yang meninggalkan sholat, kata malaikat. Berkata Ibnu Abbas, "Lau anna halaqatan minas silsilah waqa'at al-ard lah ahragadha." Kalau seandainya satu biji daripada gelangnya rantai tadi itu jatuh di bumi, maka seluruh bumi akan terbakar. Yang kedua, la yandurullah ilaih, Allah nggak akan melihat dia, artinya nggak dapat perhatian Allah dan tidak dapat rahmat Allah. Wa tsalitsa, yang ketiga, la yuzakkihi walahu adzabun alim, Allah tidak mengampuni dia dan Allah menyiksa dengan siksa yang penuh, siksa yang sangat menyakitkan. Karena itu jangan main-main untuk urusan ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang selamat. Perintahkan anak-anak kita untuk sholat, jangan dibiarkan anak kita nggak sholat. Anak kita nggak kerja, marah kita. Anak kita